Halo semuanya, masih bersama saya Linda Alva Soares. Jadi di video kali ini saya akan mereview buku yang berjudul The Study of Sociology dari Herbert Spencer. Tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung aja kita ke video pembahasannya. Sebelumnya, ada pemikiran Spencer tentang sosiologi. Menurutnya, objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri, termasuk pula asosiasi masyarakat setempat, pembagian kerja, pelapisan sosial, sosiologi pengetahuan dan ilmu pengetahuan, serta penelitian terhadap kesenian dan keindahan. Pada tahun 1879, ia mengetengahkan sebuah teori tentang evolusi sosial yang hingga kini masih dianut walaupun di sana-sini ada perubahan. Ia juga menerapkan secara analogi atau kesamaan fungsi dengan teori evolusi karya Charles Darwin yang menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Terhadap masyarakat manusia, ia yakin bahwa masyarakat mengalami evolusi dari masyarakat primitif ke masyarakat industri. Herbert Spencer memperkenalkan pendekatan analogi organik yang memahami masyarakat seperti tubuh manusia sebagai suatu organisasi yang terdiri atas bagian-bagian yang tergantung satu sama lain. Spencer adalah orang yang pertama kali menulis tentang masyarakat atas dasar data empiris yang konkret. Tindakan ini kemudian diikuti oleh para sosiologi sesudahnya, baik secara sadar atau tidak sadar. Spencer memperkenalkan pendekatan baru sosiologi, yaitu merekonsiliasi antara ilmu pengetahuan dengan agama, dan pandangan-pandangan Spencer tentang sosiologi mendapat pengaruh biologi dalam arti luas. Pertumbuhan suatu disiplin, ilmu sosiologi dan biologi telah menarik perhatian baru terhadap faktor-faktor biologis di dalam perilaku manusia. Oleh para pendukungnya, sosiologi diidentifikasikan sebagai suatu studi sistematik mengenai dasar-dasar biologis dari perilaku manusia. Interaksi biologi dan kebudayaan mempengaruhi perilaku manusia yang dimulai dengan perkembangan masyarakat manusia. Banyak ahli masyarakat abad pertengahan menganalogikan manusia dengan organisme. Diambil dari kesimpulan yang saya baca dari buku tersebut, studi sosiologi sebagai studi evolusi dalam bentuknya yang paling kompleks. Jelas bahwa bagi orang yang menganggap fakta-fakta ditunjukkan masyarakat berasal dari interposisi supernatural atau dalam kehendak individu penguasa, studi tentang fakta-fakta ini akan memiliki aspek yang sama sekali berbeda dengan orang yang merenungkannya. Dihasilkan oleh proses pertumbuhan dan perkembangan yang berlangsung selama berabad-abad, mengabaikan seperti yang dilakukan oleh pandangan pertama secara diam-diam bahwa kesesuaian dengan hukum dalam arti kata ilmiah yang ditegaskan oleh pandangan kedua secara diam-diam, hanya ada sedikit komunitas di antara metode-metode penyelidikan yang tepat untuk mereka masing-masing. Penyebab terus-menerus yang ada dalam satu kasus ada sedikit atau tidak ada kecenderungan untuk dilacak. Menjadi dalam kasus lain, objek perhatian utama karenanya harus ada ide-ide yang sama sekali berbeda tentang metode penyelidikan yang sesuai. Kesimpulan terdahulu mengenai sifat fenomena sosial dengan demikian tak terletakkan tersirat dalam sasaran apapun untuk mempelajarinya. Bagaimanapun harus diakui bahwa di sepanjang karya ini terdapat asumsi bahwa fakta-fakta stimulat dan berurutan yang dihadirkan masyarakat memiliki asal-usul yang tidak kalah alaminya dengan asal-usul fakta-fakta dari semua kelas lain. Tidak diakui bahwa asumsi ini dibuat tanpa disadari ataupun tanpa jaminan. Dari pembenaran negatif untuk keyakinan bahwa sosiologi adalah ilmu, kami beralih ke pembenaran positif. Kami menemukan bahwa setiap agregat unit dari urutan apapun memiliki sifat-sifat tertentu yang ditentukan oleh sifat-sifat unitnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan priori bahwa mengingat sifat-sifat laki-laki yang merupakan unit mereka dan karakter tertentu dalam masyarakat yang terbentuk telah ditentukan sebelumnya. Karakter lain ditentukan oleh kerjasama dari kondisi sekitarnya. Pernyataan saat ini bahwa sosiologi tidak mungkin menyeratkan kesalahpahaman tentang sifatnya.
Dengan menggunakan analogi yang diberikan oleh kehidupan manusia, kita melihat bahwa seperti halnya perkembangan dan struktur dan fungsi tubuh memberikan materi pelajaran bagi ilmu biologi. Meskipun peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh penulis biografi melampaui jangkauannya, jadi pertumbuhan sosial dan munculnya struktur dan fungsi menyertainya memberikan materi pelajaran untuk ilmu masyarakat, meskipun fakta-fakta yang para sejarawan mengisi halaman mereka sebagian besar tidak menghasilkan bahan untuk sains. Dengan demikian, memahami ruang lingkup ilmu pengetahuan, kita melihat dalam membandingkan masyarakat yang belum sempurna satu sama lain dengan masyarakat dalam berbagai tahapan kemajuan, bahwa mereka memang menghadirkan ciri-ciri umum tentang struktur dan fungsi serta ciri-ciri umum tentu dari perkembangan. Perbandingan lebih lanjut demikian pula membuka pertanyaan-pertanyaan besar seperti hubungan antara pertumbuhan sosial dan organisasi yang merupakan bagian dari ilmu yang saat ini. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi pikiran para politisi dan penulis sejarah. Ditunjukkan bahwa sifat fakta sosiologis yang masing-masing tidak dapat diamati dan dalam satu objek tindakan, tetapi hanya dicapai melalui pendaftaran dan perbandingan banyak objek dan tindakan, membuat persepsi mereka lebih sulit daripada fakta lainnya. Ditunjukkan bahwa penyebaran fenomena sosial yang luas di ruang angkasa sangat menghalangi pemahaman yang sebenarnya dari mereka, dan juga ditunjukkan bahwa hambatan lain, bahkan lebih besar lagi, adalah akibat dari distribusi mereka dalam waktu distribusi sedemikian rupa, sehingga banyak fakta yang harus ditangani membutuhkan waktu berabad-abad untuk terungkap dan dapat dipahami hanya dengan menggabungkan pemikiran yang beraneka ragam. Perubahan yang lambat, terlibat, dan tidak mudah dilacak di luar kesulitan-kesulitan yang kami kelompokkan sebagai pembeda ilmu itu sendiri. Secara objektif dipertimbangkan, melihat bahwa ada kesulitan-kesulitan lain yang dengan mudah dikelompokkan sebagai subjektif yang juga besar untuk intervensi perilaku manusia seperti yang ditampilkan secara sosial. Setiap orang terpaksa menggunakan sebagai kunci sifat sendiri menganggap pikiran dan perasaan orang lain seperti miliknya sendiri. Namun sementara interpretasi automorfik ini sangat diperlukan, interpretasi ini kurang lebih menyesatkan. Secara umum juga, kesulitan subjektif muncul dari kurangnya kemampuan intelektual yang cukup kompleks untuk memahami fenomena sosial ini yang sangat terlibat. Dan sekali lagi sangat sedikit yang oleh budaya memperoleh plastisitas fakultas diperoleh untuk memahami dan menerima berbagai aktualitas yang sangat beragam. Dan kita juga melihat bahwa di antara distorsi penilaian yang disebabkan oleh emosi harus disertakan distorsi besar yang dihasilkan oleh sentimen kesetiaan kepada penguasa pribadi atau kepada kekuatan penguasa yang diwujudkan. Distorsi penilaian disebabkan oleh emosi ini yang ditunjukkan secara umum. Selanjutnya, kami mempertimbangkan secara khusus memperlakukan sebagai bentuk bias yang berbeda. Meskipun selama pendidikan dipahami dalam arti luas, banyak jenis bias yang dimulai atau diberikan, ada suatu yang membuat sistem pendidikan kita sangat kuat, bias ganda yang mendukung agama, permusuhan, dan permusuhan. Adapun kajian-kajian ilmu secara umum yang telah ditunjukkan sebagai sarana yang tepat untuk menghasilkan kebiasaan-kebiasaan berpikir yang sesuai, ternyata ilmu-ilmu yang secara khusus harus ditekuni adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang kehidupan dan pikiran. Tidak ada pemahaman tentang tindakan sosial tanpa pengetahuan tentang sifat manusia. Tidak akan ada pengetahuan mendalam tentang sifat manusia tanpa mengetahui tentang hukum pikiran. Tidak akan ada pengetahuan yang memadai tentang hukum pikiran tanpa mengetahui tentang hukum kehidupan. Dan agar pengetahuan tentang hukum kehidupan seperti yang ditunjuk pada manusia dapat dipahami dengan baik, perhatian harus diberikan pada hukum kehidupan secara umum.
Sekian hasil review saya dari buku kelima yang berjudul The Study of Sociology oleh Herbert Spencer. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda, dan maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.